Kalau bicara mengenai hasil dari pilkada serentak, ini saya memang tidak pernah bosan untuk mengawali bahwa ini merupakan hasil dari quick count, dari hitung cepat. Untuk bagaimana nanti angka sebenarnya, kita memang masih menantikan dari penghitungan berjenjang yang dilakukan oleh pihak KPU di berbagai daerah. Tapi nggak ada salahnya juga kalau kita lihat, karena memang sudah banyak pasangan calon ini yang melakukan selebrasi, yang sudah mengumumkan kemenangannya. Bahkan juga ada yang yakin bahwa kemenangannya diperoleh dengan satu putaran saja. Meskipun begitu, kita lihat yang menjadi fokus utama kita adalah apakah memang masih kuat, masih bergigi Jokowi efek ini kalau kita melihat pengaruh-pengaruhnya di berbagai daerah. Karena ternyata terutama di daerah-daerah strategis, daerah-daerah besar, pasangan calon yang diusung koalisi Kim Plus dan juga mendapatkan restu ataupun endorse begitu istilahnya dari mantan Presiden Jokowi ternyata mampu melaju kencang. Suaranya yang diperoleh adalah begitu banyak. Kecuali, ini ada keanehan juga, kecuali di Jakarta. Untuk bisa membahas mengenai hal ini, sudah hadir di samping saya curiganya, ini narsum saya yang satu ini lagi pening, lagi pusing, Bang Ruhut Sitompul dari PDIP. Selamat malam Bang Ruhut. Selamat malam. Lagi pening nggak Bang Ruhut? Enggak. Karena PDIP kan banyak nih calon-calonnya kemudian yang gagal melaju, termasuk Jawa Tengah yang dibilang kandang banteng. Enggak? Iya. Mas, yakin semuanya masih smooth-smooth aja? Kita masih semut kok. Oke, nanti dibahas lebih lanjut. Baik, dan juga sudah hadir di samping saya pakar komunikasi politik Universitas Indonesia, Profesor Ibnu Hamad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Ibnu. Ya. Baik, dan juga sudah terhubung secara daring para narasumber lainnya yang akan memberikan pandangan juga, pakar ilmu politik Universitas Airlangga yaitu Profesor Kacung Marijan. Selamat malam, Prof. Selamat malam Mbak Putri, selamat malam semuanya. Baik, selain Prof. Kacung Marijan juga sudah hadir secara daring. Ini merupakan Sekjen Projo yang juga nanti akan menjelaskan kepada kita sebenarnya seberapa kuat pengaruh Jokowi hingga saat ini. Faktor ketokohannya. Ada Pak Handoko selaku Sekjen Projo. Selamat malam Pak Handoko. Selamat malam Mbak Putri, selamat malam semuanya. Baik, dan juga ada Pak Furkon Amini M. Chan selaku Ketua DPP PSI yang juga bergabung dalam forum ini. Selamat malam Pak Furkon. Selamat malam Mbak, selamat malam semua pemirsa. Baik, nah ini kita ingin dengarkan terlebih dahulu dari Bang Ruhut yang tadi saya pikir sih pening karena banyak juga calon-calon yang diusung oleh PDI Perjuangan terutama di berbagai daerah-daerah strategis, kota-kota ataupun juga provinsi yang besar. Ini kemudian kalah Bang, keok dari wakil-wakil yang diajukan oleh koalisi Kim Plus ini ataupun juga yang dapat restu dari Jokowi. Bang Ruhut. Iya, jadi saya hanya bisa mengatakan begini. Kalau memang yang sudah di TO itu bukan hanya Jokowi efek. Perangkat yang ingin menyelamatkan muka Jokowi itu yang bergerak. Apa ini? Apa yang dimaksud perangkat menyelamatkan muka Jokowi? Ya. Kenapa kok harus ada perangkat seperti itu? Perangkat apa itu? Saya kebetulan juga turun. Kebetulan di tempat saya kan bukan yang di TO. Ya. Kami menang. Ya, kami menang. Tapi di tempat-tempat yang seperti dikatakan, walaupun perangkat juga mau mencoba bermain, nyatanya di DKI kami menang. Oke, yang Abang katakan di Jakarta nih ya, DKI Jakarta. Oke, kita menang. Di TO ini menjadi target operasi dari iya kan, tim. Apapun kan, ini kan sudah bicara etika. Oke. Ya. Saya kadang-kadang memang sahabat saya Jokowi ini, ya, berdarah dingin juga. Apa Bang, berdarah dingin? Oh, kenapa enggak berdarah dingin? Sadis loh. Bayangkan, berdarah dingin. Di mananya berdarah dinginnya tuh di mananya? Bayangkan, ini etika loh. Dia presiden 2 periode dan kami yang mendukung. Ya, oke lah, secara kepartean. Tapi secara pribadi, saya ingat sekali, siapa yang nggak tahu saya dulu bagaimana dengan Pak Jokowi? Saya sangat dekat dengan beliau. Saya bagaimana kalau waktu lagi berdua dengan beliau di istana, sampai malam ngobrol politik, bahkan Pak Jokowi mengatakan, abang ini guru politik saya, dia panggil saya abang. Baik. Tahu di gedung, yang mirip oval itu ruangannya, di luar tahu siapa yang jaga. Komandan Pas Pampres, namanya Andika. Andika loh. Ya, bagaimana Andika itu semangat Sabta Marga, Sumpah prajurit sebagai seorang Kopassus, komandan Pas Pampres, ya, beliau menjaga. Apa tidak berdarah dingin? Di mana etikanya? Saya
melihat dari Kalimantan, saya kerja, saya juga dapat tugas untuk Kalimantan, tapi saya lihat TV, dia bagi-bagi kaos loh untuk memenangkan calon yang tadi dikatakan Jokowi efek itu. Ya. Dan seperti yang saya katakan, perangkat di sekelilingnya apa nggak bermain? Yang tahu nggak enak nanti seujon. Tanyakan kepada rumput yang bergoyang. Baik, Abang sampai di situ. Kalau Abang bilang tanyakan pada rumput yang bergoyang, nggak usah Bang, nggak usah nanya rumput malam-malam, nggak usah. Kita langsung nanya sama Pak Handoko selaku Sekjen Projo. Siapa kemudian yang disebut ini? Apakah memang ada Pak Handoko perangkat-perangkat tadi yang mendukung? Dan kalau ini saya hanya mengutip apa yang disampaikan oleh Bang Ruhut, menyelamatkan muka Jokowi di pilkada serentak ini. Silakan Pak Handoko. Ya, saya tidak perlu berspekulasi atau menanggapi Bang Ruhut tuduhan bahwa perangkat segala macam. Tetapi ada fakta politik bahwa Pak Jokowi ini presiden yang memang dicintai oleh rakyatnya. Sampai akhir jabatannya approval ratingnya sangat tinggi. Kemudian beliau ini akhirnya mau tidak mau memang menjadi panutan bagi rakyatnya, dan kedekatan beliau dengan rakyatnya tentu itu memberi pengaruh besar kemana Pak Jokowi memberikan dukungan, pasti itu juga akan memberikan pengaruh. Jadi saya pikir terlalu mengada-ada kalau kemudian ketika faktor Pak Jokowi yang memang begitu luar biasa, begitu berpengaruh di masyarakat, kemudian dibelokkan menjadi sekedar ini ada perangkat yang begini. Saya pikir enggak begitu. Tapi ada fakta politik, kita nggak bisa mengingkari bahwa memang faktor Pak Jokowi, misalnya kemarin Pilpres, ya kan, Pilpres faktor Pak Jokowi besar sekali. Begitu rakyat memahami bahwa Pak Jokowi condong dan mendukung Pak Prabowo, ya rakyat ngikutin. Kemudian demikian juga terjadi ketika pilkada. Ini karena apa? Karena memang faktor Pak Jokowi yang sangat dicintai rakyatnya. Itu saja. Jadi ya saya pikir apalagi posisi sekarang Pak Jokowi sebagai warga negara yang bukan presiden lagi, ya beliau juga punya hak untuk kemudian menyuarakan aspirasi politiknya, berkampanye segala macam, nggak ada masalah. Dan itulah ini menunjukkan memang figur Pak Jokowi ini sangat mempengaruhi keputusan politik rakyat. Sehingga kita bisa melihat bagaimana misalnya di Jawa Tengah kemudian yang sekarang jadi rame, ternyata kemudian pilihan dari dukungan dari PDI Perjuangan tidak mampu memenangkan pasangan Andika dan Hendi. Padahal di kandang banteng, begitu ya Pak Handoko? Ya, saya pikir juga tidak perlu kita mempersoalkan misalnya kenapa kok dukung si A, si B, ya kita semua tahu di politik ada kepentingan-kepentingan, ada aspirasi, ya nggak harus selalu kemudian bahwa karena dulu adalah komandan pas pampresnya sehingga harus didukung, ya nggak begitu juga gitu loh, gitu Mbak. Baik. Ya jadi harus kita akui itu fakta politik yang kita susah, ya memang keadaannya seperti itu. Baik, gitu, Mbak. Baik, Prof. Kacung Marijan, apakah memang seperti itu, Prof. Kacung? Sebegitu besarnya penerimaan masyarakat kepada mantan Presiden Jokowi, sebegitu cintanya sehingga ketika kemudian berbicara Pak Jokowi ini dituruti, inilah calon yang saya dukung, inilah calon yang saya endorse, kemudian semua masyarakat akhirnya memilih itu, tidak semua tentunya, mayoritas, sehingga kemudian kita lihat calon-calon yang didukung oleh Pak Jokowi ini bisa melaju, termasuk mungkin kita bicara Jawa Timur, Prof. Marijan. Sebagai presiden 2 periode, apalagi baru selesai, tentu saja Pak Jokowi punya pengaruh. Nah, tetapi bagaimana pengaruh itu bekerja, itu saya kira juga tergantung pada konteks daerah masing-masing. Bagaimana bekerjanya mesin politik, penggunaan resource masing-masing daerah, ketokohan calon yang ada itu juga berpengaruh. Misalnya Jawa Timur ya, Pak Jokowi jelas ada, tapi menurut saya tanpa Pak Jokowi cawe-cawe di Jawa Timur pun Bu Kofifa akan menang. Karena memang ketokohan Bu Kofifa memang sangat besar. Dan ini berbeda dengan di Jakarta. Ya, di Jakarta itu adalah pemilih bagian besar kritis, karena itu ya sangat wajar kalau misalnya Pak RK, Pak Karno itu
punya pemilih yang cukup besar, apalagi di situ ada Pak Anies juga gitu loh. Jadi dan lagi Pak Jokowi juga sedikit sekali masuk ke Jakarta. Kalau Jawa Tengah kan sampai turun ya, sampai turun lapangan, apalagi di Solo tempat Pak Jokowi sendiri, sehingga wali kota Solo pun juga jatuh pada pilihan yang didukung oleh Pak Jokowi. Jadi ini tergantung pada satu resource yang dipakai. Artinya bagaimana juga pekerjaan mesin politik pendukung ya, dan ketokohan dari itu. Jadi ini tidak sama pengaruh Pak Jokowi antara satu daerah dengan daerah yang lain. Suaranya terputus tiba-tiba. Apakah memang tiba-tiba di mute? Halo? Halo ya? Sudah dengar? Halo? Oh, saya nggak terdengar itu. Halo? Suaranya Putri yang hilang. Baik, baik kalau gitu. Prof dan juga para narasumber lainnya, kita akan jeda sejenak. Sepertinya ada masalah komunikasi kami dengan juga para narasumber yang bergabung secara daring. Nanti kita akan perbaiki. Setelah nanti kita jeda, kita akan kembali, kita akan bahas. Termasuk nanti kita akan minta bagaimana pandangan Bang Furqon melihat pengaruhnya di Jawa Barat. Apakah juga cukup kuat? Apakah memang kemenangan dari pasangan calon di Jawa Barat ini berdasarkan dengan endorsement yang diberikan Jokowi? Dan kenapa Prof Ibnu ini kok nggak berlaku di Jakarta? Kenapa nih Bang Ruhut? Saya tahu Bang Ruhut sudah mau menimpali tadi Bang Handoko bilang. Tapi tahan dulu, kita jeda sejenak, bikin adem dulu, kami kembali saat lagi.